Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di sesi pertama di Bimbel Rumah Guru yang sekarang sudah bagian ke-7 ya, Bu Dewi. Kita sudah di kelompok ke-7 sekarang. Alhamdulillah malam hari ini kita perdana untuk membahas soal-soal UP yang nanti akan kita hadapi mungkin sebentar lagi oleh teman-teman. Mudah-mudahan dengan belajar bersama kita dapat menguasai soal-soal ya. Tidak belajar sendiri. Biasanya kalau belajar sendiri agak males gitu kan. Tapi kalau belajar bersama mudah-mudahan bisa termotivasi. Dan wajah-wajahnya juga masih ini banyak yang teman-teman yang sudah sebelumnya bergabung, dan selamat datang juga bagi peserta yang baru bergabung ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Silakan untuk malam hari ini kita akan ditemani oleh Bu Dewi. Silakan Bu Dewi untuk memulainya. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Malam Bu. Malam Bu. Saya ucapkan selamat datang bagi peserta Bimbel Angkatan 7. Jadi yang masih baru ya, untuk peserta yang berkelanjutan dari Bimbel 6 kemarin, selamat datang juga, bertemu kembali dengan saya, Bu Masito, Bu Swaiba, Pak Tommy, Bu Dwi, Bu Novi, ya kan? Alhamdulillah lancar ya Bu PPL-nya ya. Alhamdulillah Ibu. Ya. Sudah presentasi tadi. Ya. Jadi fokus udah ujian UKIN sama UP-nya. Untuk Bapak Ibu yang lain yang baru bergabung di RGS di Rumah Guru Sejahtera, Bapak Ibu, malam ini kita pertemuan pertama untuk membahas soal-soal UP. Yang pertama untuk kita ketahui dulu Bapak Ibu yang baru bergabung, kita akan membahas soal-soal UP sesuai dengan kisi-kisi yang sudah sesuai dengan juknis dari Dikti. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sudah pernah dapat kiriman kisi-kisi misalnya dari teman atau pernah mendengar kiriman dari LPTK mungkin seperti ini Bapak Ibu, kisi-kisi UP gitu, gimana? Sudah apa belum dari LPTK-nya? Belum Bu, belum. Ya. Dari Bimbel ini ya dapat Bu. Ya, jadi kalau di bimbel kita Bapak Ibu dari bimbel 6 kemarin dan bimbel sebelumnya itu sudah diperkenalkan kisi-kisi untuk UP-nya, karena untuk tahun ini kisi-kisi UP itu masih sama dengan tahun 2021. Jadi kalau Bapak Ibu ujian UP-nya itu masih dalam tahun 2022, insya Allah sama. Karena untuk retaker yang bulan kemarin saat Ibu mengalami proses perkuliahan tahap 1, retaker UP itu menjalani ujian, itu kisi-kisinya juga sama. Tidak ada perubahan selama daring ini. Karena kalau untuk tahun depan kan insya Allah sudah offline ya, jadi mungkin kisi-kisinya berubah. Nah, sebentar saya share dulu kisi-kisinya.
Ya, Bapak Ibu, seperti ini kisi-kisinya, dan di sebelah kanan itu adalah contoh soal yang mungkin pernah kita bahas. Tapi yang Bapak Ibu perlu tahu adalah kisi-kisi dari nomor 1 sampai nomor bawah itu 120 kisi-kisi. Nah, ini 120 ya. Ini sudah lengkap kisi-kisinya. Ini adalah juknis dari dikti untuk kisi-kisi UP, Bapak Ibu. Jadi soal itu tidak akan keluar dari kisi-kisi. Nah, ini seperti ini. Nah, tugas kita mempelajari contoh soal sesuai dengan kisi-kisinya. Nah, kami membuatkan soal sesuai dengan kisi-kisi juknis UP, Bapak Ibu. Jadi tinggal mempelajari contoh soalnya yang seperti apa yang dimau gitu kan ya. Karena untuk soal berubah tiap periode UP itu berubah, tapi kisi-kisinya tetap. Nah, seperti ini misalnya. Bentar saya carikan kisi-kisi di mana satu kisi-kisi itu contohnya ada 2 soal. Jadi satu kisi-kisi itu bisa jadi 2 soal atau lebih, Bapak Ibu ya. Tapi yang pasti isi dari soal tersebut itu menuju pada satu indikator yang sama. Gitu. Kalau di LPTK itu ada beberapa yang memang melakukan pembimbingan secara mandiri untuk UP-nya. Nah, seperti ini Ibu, Bapak Ibu. Diberikan sebuah informasi, peserta didik dapat menyimpulkan sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi. Nah, contoh soalnya yang nomor 1, nah ini, sikap dan kebiasaan berpikir warga negara. Nah, yang kemarin, maaf yang belum pernah membahas soal seperti ini, nah ini contoh soalnya, ada sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi merupakan pengertian dari, nah, yang A, participation skill, ada intellectual skill, yang C, civic disposition, yang D, civic knowledge, yang E, civic skill. Nah, ini berkaitan dengan indikator di sini bahwa sikap yang dibutuhkan dalam era globalisasi. Ini contoh soalnya. Kemudian sesuai indikator yang barusan masih sama. Nah, ini juga sama berkaitan dengan globalisasi. Jadi satu indikator itu bisa jadi 2 soal. Nah, ini sudah kami rangkum contoh soalnya. Misalnya nomor 1 ini keluar saat UP tahun kemarin berhubungan dengan indikator globalisasi. Kemudian soal nomor 2 ternyata muncul ini sesuai dengan indikator nomor 40 misalnya. Tapi beda soal. Nah, ini indikator nomor 44 misalnya. Nah, itu makanya kita rangkum, kita temukan ini berarti cocoknya di indikator nomor 44 gitu, Ibu. Jadi Bapak Ibu belum tentu soal ini yang keluar nanti saat UP gitu kan ya. Hanya kami merangkum dari beberapa ujian, beberapa angkatan untuk indikator nomor 44 ini ternyata ada 2 contoh soal yang mirip gitu yang mengarahkan kita untuk indikator nomor 44. Jadi seperti itu sistem belajarnya Bapak Ibu ya. Oke, aku sebelah dulu ya. Gimana Ibu? Oh, bukan ya. Nah, jadi seperti itu sistem belajarnya. Kita tahu kisi-kisinya, kemudian kita tahu contoh soal seperti apa. Nah, contoh soal ini adalah contoh-contoh soal yang sudah kami temukan di UP gitu, Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir kita ambil soal dari mana gitu kan ya. Ini sudah sesuai dengan kisi-kisinya gitu. Jadi kami ketik ulang apa yang keluar di ujian kemarin saat retaker
ada mahasiswa yang kami survei, Bu, yang keluar itu ujiannya apa gitu kan ya. Jadi sangat bermanfaat sekali pengalaman Bapak Ibu di sini, kami hargai nantinya agar bermanfaat untuk orang lain gitu Bapak Ibu. Bapak Ibu ujian misalnya UP, sebentar lagi UP. Nah, alumni di bimbel itu ini Ibu, kami minta untuk share soal. Share soal itu bukan dalam bentuk screenshot ya, nggak boleh itu kan, dilarang ya. Merekam, kemudian memfoto, itu nggak boleh. Jadi yang tidak boleh dilakukan saat UP itu malah menyebarluaskan. Tapi kan kita mensurvei atas seingat Ibu atau Bapak, gitu kan. Ibu kira-kira yang tadi soal itu keluarnya seperti apa Ibu? Nah, seperti itu yang kami tanyai, baru kami ketik ulang. Tidak ada share dari misalnya hasil share ini soal UP, ada oknum misalnya ini soal UP itu kan ya, karena memang dikti nggak boleh menyebarluaskan soal UP seperti itu. Jadi nantinya ke depan selama 10 kali pertemuan itu kita akan membahas soal-soal UP sesuai dengan yang sudah dialami oleh peserta, baik UP yang asli kemudian yang retaker juga, seperti itu. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan soal, Bapak Ibu, apa ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu Ruli sedang di jalan ya, Bu? Ya, mohon izin, maaf sedang di jalan ini, Bu. Ibu Ruli dari mana? Saya dari Madiun, ikut ini, PPG-nya ikut Unipma. Oh ya, Ibu selamat bergabung ya, Bu Ruli ya. Oke, siap Ibu. Terima kasih. Saat ini masih PPL juga kan ya, Bu Ruli ya? Iya, ini masih PPL dan persiapan UKIM ini, Bu. Iya, jadi kan waktu PPL itu lebih santai, lebih banyak waktu luang untuk belajar gitu kan ya Ibu ya. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, kita mulai dari PKN dulu. Saya sudah buatkan rangkuman Bapak Ibu PKN. PKN nanti ada asas kewarganegaraan. Nah, ini sudah muncul ya slide saya. Cuma kurang ini Bu, geser ke kiri Bu. Oh ya, ya. Tulisannya gimana Bu Masito? Tulisan sih sudah jelas, cuma kepotong itu sedikit. Iya. Kurang diperkecil lagi mungkin. Enggak, Bu, sudah Bu, gini Bu. Ya. Baik, ini kita harus tahu teorinya dulu. Meskipun kita sebenarnya untuk ujian itu kita harus sering berlatih soal-soal Ibu ya. Tapi kita harus tahu sedikit lah, sekilas tentang materi apa sih yang akan kita pelajari gitu kan ya. Ini asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan itu ada dibagi menjadi 4, apatrid, bipatrid, naturalisasi, dan repudiasi. Ya, istilah itu nantinya akan keluar dalam soal PKN. Entah yang mana yang keluar saya juga nggak tahu nantinya di ujian ya. Yang penting kita tahu maknanya itu apa, pengertian dari setiap kata itu apa. Nah, kalau apatrid, ini kata kuncinya, apatrid ya, tidak memiliki kewarganegaraan. Kalau apatrid pengertiannya ya. Sedangkan bipatrid, namanya bi artinya 2. Dia memiliki 2 kewarganegaraan atau ganda. Ya. Kalau naturalisasi adalah proses perubahan status seorang dari penduduk asing menjadi warga suatu negara. Ini menggunakan usaha secara hukum. Jadi memperjuangkan hak kewarganegaraannya. Itu namanya naturalisasi.
Berbalikan dengan repudiasi, Bapak Ibu. Repudiasi itu hak untuk menolak. Jadi dia berhak menolak. Misalnya dia ditawari, kamu jadi warga kita aja gitu. Dengan alasan tertentu dia menolak. Nah, itu artinya dia menggunakan hak repudiasinya, hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Tuh. Nah, ini berkaitan dengan norma, sumber norma. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia, itu kuncinya ya. Kesusilaan bersumber dari hati nurani. Norma kesusilaan mendorong manusia berbuat baik. Nah, biasanya, nah ini sanksinya Bapak Ibu. Sanksi dari norma kesusilaan, ada penyesalan, ada dicemooh, kemudian dikucilkan. Nah, itu adalah sanksi dari norma kesusilaan. Karena setiap norma memang ada sanksi masing-masing. Kemudian yang kedua ada norma kesopanan. Nah ya, kenapa kita bahas dua norma ini? Karena kesusilaan dan kesopanan itu hampir mirip, hanya berdasarkan sumbernya saja. Kalau kesopanan itu bersumber dari aturan yang berlaku di masyarakat. Nah ini beda dengan kesusilaan tadi. Ya kan? Nah, norma kesopanan ini berasal dari pergaulan manusia katanya. Ini tingkatan norma. Ada usage, ada folkways, ada mores. Nah, ini biasanya yang membuat kita bingung. Custom. Nah, ini istilah-istilah dalam tatanan norma sosial. Usage itu cara. Artinya cara melakukan sesuatu yang dilakukan secara terus-menerus. Misalnya, cara makan yang baik. Nah, itu kan dilakukan secara terus-menerus. Nah, itu termasuk usage, cara. Kemudian cara apa lagi yang berlaku di masyarakat? Ini kalau cara makan itu kan table manner ya. Secara ilmu itu kan di perhotelan itu ya, namanya table manner. Kemudian saat bersin misalnya, kita bersin, itu sebaiknya apa yang kita lakukan saat bersin di tempat umum? Menutup hidung, menutup mulut gitu kan ya. Nah, itu juga termasuk usage. Seperti itu contohnya. Nah, kalau folkways beda lagi. Folkways itu lebih disebut dengan kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Misalnya menghormati orang yang lebih tua. Nah, ini kan dilakukan secara terus-menerus juga. Bedanya kalau usage lebih menekankan pada cara, sedangkan folkways-nya itu lebih ke kebiasaan, tingkah lakunya udah gitu kan, penerapannya. Jadi folkways itu muncul setelah ada usage. Usage dulu baru ada kebiasaan gitu. Cara dulu, cara makan yang baik dulu, baru nanti dia akan terbiasa. Nah, itu tingkatannya. Usage dulu, folkways. Nah, mores itu perilaku yang mendapatkan penekanan keras. Sanksinya lebih tegas dibanding sanksi dari pelanggar usage dan folkways. Nah, kalau sudah kebiasaan dilanggar, kemudian padahal sudah ada tata caranya, lalu kita terbiasa, tapi tetap melanggar kebiasaan itu, jadilah mores ini, Bapak Ibu. Jadi moresnya itu adalah perilakunya yang harus diberi sanksi yang lebih mengikat gitu. Kalau custom beda lagi. Custom ini lebih ke adat istiadat. Jadi istilah atau kata lain dari custom adalah adat istiadat. Berbeda apa sih perbedaannya dengan folkways? Adat istiadat juga kebiasaan, folkways juga kebiasaan. Tapi kalau custom kebiasaan yang berlaku turun-temurun dan itu sudah menjadi adatnya
kelompok tertentu gitu kan, menjadi ciri khasnya, itu namanya kustum, adat istiadatnya. Jadi dibedakan Bapak Ibu. Kalau misalnya di soal itu ada menghormati orang yang lebih tua, kemudian bersikap mengucapkan salam saat bertemu guru, itu bukan ke kustum tapi ke folkways-nya. Iya, tapi kalau misalnya ibu mengadakan selamatan di rumah, kemudian selamatan petik laut ya di pantai selatan misalnya, ya itu juga kebiasaan, tapi lebih mengarah pada kustomnya karena itu adat. Iya, lebih fokus pada adatnya kalau kustom ini. Dan bersifat kekal katanya, cara hidup yang bersifat kekal. Contohnya seperti ini, upacara siraman, ada ngaben di Bali, ada larung sesaji, kemudian ada tadi apa petik laut ya, kemudian di Jogja ada apa lagi, di keraton ada apa, adat apa. Nah itu udah masuk ke kustom gitu Bapak Ibu ya. Bu Suwaibah misalnya di daerahnya ada ini Bu selamatan apa gunungan apa ya itu kan, itu termasuk kustom ya. Ya, larungan di Jepara, Bu. Oh iya, di Jepara ada larungan. Jadi seperti itu kustom. Kemudian ada ini Ibu, kebiasaan di Lampung, adatnya Lampung di pernikahan apa itu istilahnya. Nah, itu sering muncul seperti itu di soal-soal PKN. Bapak Ibu sudah nggak usah bingung karena di situ nggak ditanyakan adat ini dari daerah mana, itu bukan itunya. Tapi adat kegiatan tersebut masuk folkways atau mores atau kustomnya. Seperti itu format soalnya. Udah sesuai kisi-kisinya seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita sudah langsung menuju pada soal. Saya bacakan ya, nomor. Nah, Soalnya kurang ini Bu, kurang ngekrep tuh. Soalnya gimana, kurang Bu? ini Bu, pilihan gandanya kurang kelihatan. Turun dikit, Bu. Tidak semuanya itu kelihatan pilihan gandanya. Ya udah kalau. Udah. Gini Bu Masito. Ya udah, itunya pilihan gandanya kurang ini. Ya udah. Kurang naik. Itu mungkin folder zoom-nya digeser Ibu ke pinggir, jadi biar kelihatan yang pilihan ganda. Kalau gini full. Kalau di tempat saya kelihatan, sudah kelihatan. Mungkin punya Bu Suwaibah itu tadi digeser Ibu ke sebelah kiri laptop Ibu. Dan Gitu. kurang sedikit. Sudah cukup, Bu. Segini. Kelihatan kok. Ya udah cukup Iya. Bu. Ya, baik saya bacakan. Kewarganegaraan Dikit, Bu, seseorang. dikecilin. Gimana Ibu? Kurang apa besar? Kecil sedikit. Biar kelihatan semua. Gini? Bukan. Kecil malah. Malah Udah ini. cukup. Mbak, udah cukup. Ya, sudah, Bu. Sudah. Ya. Kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut. Nah, Bapak Ibu sudah saya jelaskan sebelumnya dan juga pada pembelajaran yang lain pun oleh dosen mungkin sudah dijelaskan di LPTK ya. Cara menjawab soal itu Bapak Ibu pahami dulu soalnya. Nah, ini berkali-kali sudah disampaikan, pahami soal. Bacalah sampai paham dulu, baru lihat opsinya. Jangan sampai Bapak Ibu itu pindah sebelum memahami soal, pindah ke opsi maksud saya. Jadi carilah kata kuncinya dulu Bapak Ibu ya. Dari soal ini kira-kira kata kuncinya itu apa? Kita harus apa? Kata kunci itu yang dimau soal, yang diminta. Apa? Kata kuncinya itu boleh lebih dari satu. Dari soal ini, saya harus menandai kata apa?
Kewarganegaraan ya, Bu? Kewarganegaraan, Ya. kemudian Tindakan hukum. ya tindakan hukum tertentu. Ya, jadi kewarganegaraan yang diperoleh dengan tindakan hukum tertentu. Dipikir dulu, baru kita lihat ke opsinya, gitu, Bapak Ibu ya. Kira-kira apa? D ya, Bu. Ya, kalau apatrid tadi tidak punya kewarganegaraan, ya benar nggak? Ya. Benar. Naturalisasi, Bu. Ya, naturalisasi ya. Karena dia mengusahakan mendapatkan kewarganegaraan dengan tindakan-tindakan hukum tertentu katanya. Loh Bu, ini kok nggak plek sama dengan pengertiannya ya Bu gitu kan. Nah, itulah soal ya seperti itu. Jadi kita harus cari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan tindakan-tindakan hukum. Jadi dia berusaha melakukan memperoleh kewarganegaraan. Nanti di soal nggak ada ininya ya, Bapak Ibu ya, nggak ada pengertian ini. Jadi hanya repudiasi saja. Kemudian bipatrid saja, gitu. Apatrid juga. Nah ini tambahan ya, barusan kita satu persatu tadi kita bahas. Apatrid adalah apa tadi, tidak punya kewarganegaraan. Bipatrid ganda ya kan, repudiasi penolakan, kemudian naturalisasi adalah usaha memperoleh kewarganegaraan. Jadi seperti itu. Nah ini silakan Ibu Fatimah. Di on kan Bu mic-nya. Dibacakan Ibu. Setiap masyarakat harus menaati norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Peraturan yang bersumber dari pergaulan hidup manusia adalah norma: A. Hukum, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Agama. Ya, ini kata kuncinya apa Bu? Yang diminta itu apa? Norma. Lalu Dari yang pergaulan hidup manusia. Iya, norma yang bersumber dari pergaulan hidup manusia. Kira-kira norma apa, Bu? Kesopanan. Kalau kesusilaan hati nurani. Ya, coba kita lihat satu persatu. Kalau hukum sumbernya dari peraturan undang-undang. Ya, tertulis. Kemudian kesusilaan sumbernya dari hati nurani. Kalau kesopanan dari masyarakat atau pergaulan. Kalau agama sumbernya dari Tuhan. Jadi norma yang sumbernya dari pergaulan manusia, nah ini ya kata kuncinya, itu berarti norma kesopanan yang C ya. Jangan sampai keliru ya Bapak Ibu ya, kesusilaan dan kesopanan itu bedanya dari sumbernya. Kalau susila hati nurani, sedangkan sopanan adalah masyarakat atau pergaulan hidup. Itu ya. Nah, nih kita sampai pada tatanan norma. Norma merupakan pedoman bagi kita untuk bertingkah laku di masyarakat. Norma memberikan penjelas mengenai mana perilaku yang pantas dan tidak pantas. Norma yang terbagi atas dua bagian, yaitu tertulis dan juga tidak tertulis. Contoh norma yang tidak tertulis adalah tidak tertulis. Kira-kira yang mana? Yang diminta itu adalah norma yang
tidak ada tulisannya, tidak dibukukan, tidak di sanksinya juga tidak jelas gitu. Apa kira-kira? Tidak tertulis, jadi tidak dibukukan. A. Menghormati orang tua. Yang mana Ibu? Wes ya. Iya, Kalau Folkwes tadi apa? Menghormati orang tua. Kebiasaan kebiasaan. Kebiasaan yang berlaku. Ya. Wes itu pembiasaan. Ya. Kalau usage, Mores apa mores? Perilaku, tata perilaku. Perilaku. Nah, sanksinya lebih tegas gitu kan ya dari Folkwes dan juga usage. Nah, kalau custom tadi adat istiadat. Istiadat, ya. Kemudian usage tata cara. Tata cara melakukan sesuatu. Nah, kira-kira yang mana yang nggak ada sanksinya atau misalnya nggak ada tertulis gitu Ibu? Kalau sudah kita pahami maknanya, di yang mana? Usage ya. Fokus. Tata cara nggak sih usage? Folkwes. Ya, Folkwes itu kan lebih ke sikap gitu kan ya. Kalau sikap dalam penilaian itu kan pakai observasi ya Ibu ya. Iya benar. Iya benar kan ya. Kita ke arah sana saja, ini kebiasaan bukan sikap gitu kan ya. Sikap bukan dari tes tulis tapi harus diobservasi, diamati bagaimana kebiasaannya gitu. Nah, jadi yang lebih tepatnya dari opsi A, B, C, D itu adalah yang A. Kalau mores, tata perilaku, itu sudah jelas sanksinya tegas. Artinya kalau sudah maknanya di situ ada sanksi, berarti ada sesuatu yang harus ditepati, diikuti ya sesuai aturan gitu kalau ada sanksi. Kemudian adat istiadat ya seperti di daerah masing-masing. Itu sudah ada peraturannya, misalnya cara melakukan ngaben itu apa, tata caranya apa. Jadi orang yang akan ke sana misalnya belum tahu ada wisatawan ke sana. Jadi tahu setelah membaca peraturan cara-cara seperti itu customnya. Apalagi usage ya, tata cara bersin di tempat umum. Nah itu kan anak kecil sudah tahu ya kan, dibukukan itu kan ya cara bersikap di tempat umum. Nah seperti itu Ibu maksudnya. Jadi kita pilih yang Folkwes karena tidak tertulis. Oke kita lanjut. Nah ini, negara merupakan lembaga perlindungan HAM yang utama, sebagaimana disebutkan dalam tujuan negara yang tersirat dalam pembukaan UUD 45. Nah, harus hafal nih, pembukaan UUD 45. Ada berapa alinea? Paragraf? 4. Ya, totalnya ada 4 ya. Jadi kita harus mencari yang ada isinya HAM, perlindungan HAM. Kira-kira alinea ke berapa yang ada perlindungan HAM-nya? 4 ya. 4. Coba kita perhatikan dulu. 1. Alinea pertama tentang apa? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak seluruh bangsa. Ya, berarti hak kemerdekaan. Nah, kemudian yang kedua, paragraf kedua. Kemerdekaan atas perjuangan memperoleh kemerdekaan. Nah, yang ketiga apa kira-kira? Berkehidupan
Maka dari itu Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Artinya dia menyatakan kemerdekaan. Kemudian daripada itu, nah itu alinea keempat. Termasuk dalam adalah hak asasi manusia, gitu kan ya. Ada tujuan negara. Tujuan negara apa? Bahwa tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa dunia. Ya. Dan juga ada demokrasi, ya. Pedoman Pancasila. Jadi yang lebih komplitnya itu tujuan negara ada di alinea keempat, termasuk dalam perlindungan HAM-nya. Nah, ini inti dari pembukaan UUD 45. Jadi kalau misalnya ditanya Bapak Ibu, ini kan belum tentu ya yang ditanya itu nanti perlindungan HAM. Bisa saja nanti negara merupakan kemerdekaan suatu negara adalah perjuangan. Nah, misalnya itu ada di alinea keberapa perjuangan memperoleh kemerdekaan gitu. Jadi diacak. Itu aja intinya ya Bu Suhaibah ya. Tidak perlu menghafal teks dari awal sampai akhir untuk pembukaan. Hanya saja intinya itu apa. Alinea pertama apa, alinea kedua intinya apa gitu kan. Kita tinggal mencocokkan saja gitu. Nah, kalau HAM dan tujuan negara ada di alinea keempat. Ya, baik. Ini adalah pembukaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah, ini ya alinea keempat isinya ya. Bunyi pada pembukaan UUD 45. Bu Suhaibah, silakan dibacakan. Bagi bangsa Indonesia, penghormatan depan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa kata kuncinya, Ibu? Hak asasi manusia. Ya, HAM, hak asasi manusia. Ini dicocokkan dengan pengamalan. Sila keberapa? Kelima ya? Keadilan Kedua. sosial. Kedua. Kelima. 5. Kalau kelima apa bunyinya? Kedua. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Keadilan sosial berkaitan dengan pekerjaan, Kesejahteraan. ya. Kesejahteraan. Nomor 2, Bu, B. Ya, jadi HAM itu lebih fokusnya pada Kemanusiaan. Ada kata-kata kemanusiaan di situ. Nah, kemudian kenapa Bu nggak pilih yang nomor 5 aja, yang keadilan sosial gitu kan? Bukan hanya untuk Indonesia, Bu. Kenapa? Hanya untuk Indonesia. Keadilan sosial. Indonesia. Iya, Kalau memang di HAM lokal Ibu. dunia. Pancasila kan hanya ada di Indonesia. Iya, maksud saya dari kata kuncinya saja Ibu ya. Ya, kemanusiaan itu, Bu. Iya, ada kata-kata hak asasi manusia di sini ya. Artinya kita juga harus mencari kata kunci di mana opsi tersebut mengarah pada kemanusiaan, gitu kan. HAM itu kan hak asasi manusia. Apakah ada hak asasi yang bukan manusia gitu kan ya? Nggak ada. Jadi kita ambil opsi sesuai dengan kata kunci yang diminta itu saja, Ibu. Jangan terlalu menganalisis soal dan opsi yang tersedia gitu kan ya. Nggak perlu seperti itu. Jadi
apa yang menjadi kata kuncinya, kemudian kita cocokkan. Nah, itulah yang opsi kita ambil. Kira-kira itu yang akan nanti kita pilih tepatnya gitu kan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab lebih cenderung pada penerapan HAM, hak asasi manusianya. Kalau misalnya di situ penerapan sila keempat, apa? Sila keempat apa? Kerakyatan. Kerakyatan. Kalau kerakyatan itu sila keempat lebih cenderung pada kegiatan negara. Ya. Musyawarah. Iya, kemudian ada pemilihan ini Umum, pemilu. pemilihan umum. Ada beberapa partai. Nah, biasanya soal-soal seperti itu. Dibentuklah beberapa partai di daerah. Nah, itu adalah penerapan sila keberapa? Nah, itu sudah mengarah pada sila keempat. Seperti itu. Nah, ada lagi saling menghargai keberagaman. Nah, kira-kira masuk mana? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kemudian ada soal lagi. Adit mengganggu teman saat berdoa. Berarti Adit melanggar Sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, yang ditekankan di situ melanggar saat berdoanya. Berdoanya. Itu. Tapi kalau misalnya menghargai perbedaan, guru tidak memilih-milih suku, bangsa, agama, nah itu persatuan ya. Persatuan Indonesia. Seperti itu kan banyak ya Bapak Ibu ya, pengamalan butir-butir Pancasila. Nah, itu. Nah, ini penjelasannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ini ya. NKRI menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini. Ini penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Pak Tommy. Ya. Di antara upaya penegakan hak asasi manusia yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat adalah B. Komisi Nasional atau Kekerasan Terhadap Perempuan. C. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. D. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras. Kata kuncinya Pak Tommy apa tadi? Swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Iya, swadaya masyarakat. Yang D Bu, kontras. KNAKP. Kalau Pak Tommy apa? Kontras ya. Kenapa Pak? Bapak tahu kontras? Karena kontras ini lebih ke apa ya? Ke upaya masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lingkungan masyarakat secara mandiri, seperti itu mungkin. Kalau misalnya saya... Kalau saya Komnas HAM, Mbak. Ya, kalau saya misalnya ikut UP, terus saya nggak tahu kontras ini menangani apa gitu Pak Tommy. Saya memilih berdasarkan apa? Saya nggak tahu nih, nggak seperti Pak Tommy. Ini kontras ini Bu, fokusnya pada orang ini. Apa namanya? Terus saya nggak tahu gitu kegiatan kontrasnya. Kira-kira saya harus memilih berdasarkan apa gitu Pak Tommy? Berdasarkan HAM ya Mbak. Ya, kata kuncinya HAM Ibu. Di sini ada HAM. Iya. Ya, cara memilihnya gimana sih gitu kan? Misalnya kita buta tentang opsi A, B, C, D ya kan ya. Nah itu ini HAM
Kemudian swadaya masyarakat, ya kan? Kalau swadaya, siapa sih yang membentuk? Kalau swadaya Masyarakat sendiri. Masyarakat itu sendiri. Masyarakat sendiri, ya kan? Coba kita lihat yang A. Komisi ini sama-sama komisi kan ya? ABCD komisi semua, ya. Nah, dari mana kita tahu kalau itu kontras kan? Yang A. Kalau akan Indonesia berarti kan tidak Indonesia. Ini berarti milik dari negara. Nah, terus B ada nasional. Nasional. Nah, dari negara. Nasional juga. Ya. Nah, kebetulan yang bukan milik negara itu sepertinya yang D gitu kan. Nah, seperti itu caranya. Jika kita buta gitu, seperti saya Izin, Bu. Ya, terus kita saya nggak tahu gitu cara memilihnya, maka saya harus menganalisis seperti itu tadi. Ini kuncinya swadaya. Lalu opsinya yang A Indonesia, nasional. Oh, kira-kira yang D ini bukan milik negara gitu kan ya. Jadi saya harus memilih yang D. Dan memang benar jika dianalisis secara keilmuan, kontras ini adalah yang mendirikan memang masyarakat sendiri, tidak ada keterikatan dengan lembaga instansi pemerintah gitu. Jadi dia nggak bersifat nasional, hanya kepemilikannya pribadi. Dan memang tugasnya ini ditinjau dari tugasnya ini fokusnya pada ini sudah dijelaskan ya, orang hilang kata Pak Tommy, tindak kekerasan kan. Tahamnya itu mungkin dari sininya, dari ini tindak kekerasannya gitu kan. Yang penting intinya kontras ini tidak didirikan atau bukan milik negara, itu hanya swadaya masyarakat saja, lembaga sosial milik masyarakat. Seperti itu caranya Bapak Ibu ya, memilih opsi, analisis dari kata-katanya gitu caranya. Nah, ini penjelasannya. Kontras ini organisasi non pemerintah. Ini fokusnya pada advokasi katanya Pak Tommy. Jadi pembelaan. Seperti kalau ini seperti memperjuangkan gitu kan ya. Advokasi hukum HAM. Apa ya? Di itu tasnya Bu, tas kerja. Nah, ini organisasi nirlaba yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia di Indonesia. Ini seperti nyewa ini ya, pengacara gitu mungkin ya kalau advokasi ya. Jadi bisa di sini di kontras ini. Nah, ini konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak dapat dibagi katanya. Artinya apa? Jadi kita harus mencari konsep tidak dapat dibagi ini dalam opsi berikut ini. A. Tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. B. Selalu bertambah sesuai tuntutan zaman. C. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. E. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Kira-kira makna tidak dapat dibagi itu apa? Berlaku untuk semua orang. Oke. Berlaku untuk semua orang. Semua orang sudah punya, jadi tidak usah dibagi. Nah, tidak dapat dihilangkan atau diserahkan. Tidak dapat dihilangkan, diserahkan tuh. Tidak dapat dihilangkan. Hak saya, misalnya, saya mendapat hak bayaran gaji. Apa saya tidak boleh menyerahkan honor saya, misalnya untuk GTT gitu kan ya. Asalkan kan ada perjanjian gitu Ibu. Itu artinya dapat diserahkan. Fleksibel sesuai yang punya. Bisa masih Ibu? Yang A ini artinya.
diserahkan. Kalau yang Tidak. B tidak, Bu, bertambah itu tidak. Sesuatu. Selalu bertambah sesuai tuntutan zaman. Itu tidak Wah, itu. yang A tidak tepat ya. Kita coret Yes. opsinya. Oke, yang B selalu bertambah sesuai Bertambah malah tuntutan tidak. zaman. Hak asasi itu apa selalu bertambah? Tahun ini Tidak. kita mendapat hak 1, tahun depan kita bertambah hak. Tidak. Tidak. Ya. Tambah gaji. Semua orang berhak mendapat semua hak. Yang C, Bu. Yang D, Bu, yang D. Tapi tidak tahu. coba yang D, coba kita lihat. Berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Jadi misalnya hak saya apakah sama dengan Bu Novi? Tidak. Tidak. Tidak sama, karena misalnya Tidak, Bu. Bu Novi punya tunjangan lain di kabupaten lain, itu berbeda haknya, Iya. gitu Bu ya. Berarti ini tidak. Tapi seolah-olah kita akan memilih opsi D. Kok kelihatannya kata-kata itu bagus gitu kan ya yang D. Bagus, Dowu. Ya bagus memang Tuh. itu. Tidak memandang gender, tidak memandang status gitu kan ya. Tapi di situ bukan itu maksud tidak dapat dibagi. Artinya tidak dapat dibagi itu semua orang berhak mendapatkan semua hak. Nah, kalau kita lihat kata-katanya sekilas, ini terkesan kita rakus gitu kan ya. Semua hak mau dimiliki. Tapi maksudnya di sini, semua orang itu mewakili semua hak. Artinya kalau kita hapus semua, kita juga hapus semua di belakang. Orang berhak mendapatkan hak. Artinya orang ini satu orang. Ya kan? Satu orang berhak mendapatkan hak. Haknya siapa? Ya haknya satu orang. Seseorang. Iya. Nah, gitu intinya kalimat itu tadi. ya, tapi kan kita terkecoh karena ada Iya, kata Bu. semua. Ada hak lagi ya, Bu. Terlalu bulat, Bu. Iya. Jadi seperti itu, Ibu. Kita Kan menganalisis. Dowu. Iya, Ibu. Jadi semua orang berhak mendapatkan semua hak. Ya, kalau Kayak semua hak ya, Bu. Hak. iya, semua orangnya semua hak karena orangnya semua banyak gitu. Tapi kalau orangnya satu, hidup satu, itu maksudnya Ibu. Ini kan berlaku untuk semua sedunia kan, satu orang ya satu hak yang sudah ditetapkan padanya gitu. Hak hidup, hak kebebasan, hak. Iya, ya sesuai udah haknya Bu Swaibah, haknya Bu Sri, hak saya, ya sesuai satu orang saya ya untuk saya. Itu artinya tidak dapat dibagi gitu kan. Tetapi bukan hak saya disamakan dengan haknya Bu Swaibah, haknya Bu Novi, haknya Bu Dwi. Itu kemungkinan tidak sama haknya gitu karena kita tinggalnya berbeda. Oh iya, Bu. Itu ya Bapak Ibu ya cara menganalisis. Ya iya, kadang-kadang garap lali, Bu. Nggak apa. Nanti semoga UP-nya lulus Ibu. Amin. Amin. Saya dan ibu-ibu nanti Bapak juga tidak akan tahu jawaban Bapak Ibu itu benar atau salah. Karena jawaban itu yang Ibu sudah jawab itu langsung terkirim ke dikti. Dan Ibu tidak akan mendapatkan nilai Ibu itu berapa. Nggak ada. Hanya yang keluar Ibu Swaibah, Ibu Dwi Lestari, Ibu Novi lulus UP. Gitu aja. Amin. Oh, enggak keluar nilainya ya, Bu. Pas Nggak ada, Bu. pas Nggak selesai, ada. biasanya selesai itu udah ada poin berapa. Nggak berapa ada. ada. Tidak seperti tes CPNS. Kalau tes CPNS ya keluar berapa nilainya, Iya. berapa ratus gitu kan. Ini nggak ada. Tinggal banyak-banyak doa ya, Bu ya. Benar Ibu, benar. Doa yang banyak gitu ya. Ya. Keberuntungan Ibu. Tapi keberuntungan itu kita harus usahakan. Antara lain dengan Doa dan belajar. Dan belajar ya, Bu ya. Ya, seperti itu. Jangan kemudian Ibu Bapak berpikir
UP itu keberuntungan, jadi saya nggak usah berbuat apa-apa gitu kan ya. Ya, tidak harus belajar. Doa dan berusaha itu wajib. Nah, ya, berdoa dan berusaha akan meningkatkan keberuntungan gitu, Bu. Ya, oke ya, Ibu ya, Bapak. Ya, Bu. Ya, oke. Yuk. Hak asasi tidak dapat dituntut secara mutlak. Karena kemutlakan berarti melanggar hak asasi orang lain. Apabila pelaksanaan kewajiban asasi dan hak asasi tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan menyebabkan timbulnya konflik. Dari pernyataan tersebut, maka dalam menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan HAM adalah, nah kata kuncinya dulu, hak asasi itu tidak dapat dituntut katanya. Maksudnya dituntutnya secara mutlak. Nggak bisa. Jadi harus fleksibel. Misalnya kita menuntut gaji, honor yang tinggi, ya kita harus menentukan dengan kinerja kita harus ditingkatkan, itu maksudnya. Kemudian, nah ini, jika dituntut tidak sesuai prosedur, katanya menyebabkan konflik. Ini kata kuncinya ya. Terus yang diminta menyikapi kebijakan yang berkaitan dengan HAM. Nah, namanya kebijakan, menyikapi kebijakan. Kita harus bijak juga ya menyikapinya. Kebijakan, menyikapi kebijakan, artinya kita harus mampu bersikap yang bijak, yang adil, yang tidak merugikan orang lain. Kita lihat opsi A. Mampu membelajarkan mengenai HAM. B. Mampu berpartisipasi dalam usaha penegakan HAM. C. Mampu menginterpretasi usaha yang dapat mendukung terciptanya penegakan HAM. D. Mampu menilai kelemahan usulan kebijakan publik untuk perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil. Yang mana? Sikap yang paling bijak. Yang C, Bu. Coba kita lihat, Bu. Masih toh. Ya, gimana, Ibu? Yang C. Bu Sri tadi pilih C. Ya, Bu. C, Bu. Mampu menginterpretasikan. Nah, ini kata kuncinya apa? Menginterpresentasikan. Menginterpresentasikan usaha yang dapat mendukung terciptanya penegakan HAM. Usaha, menginterpretasikan. Apa arti menginterpretasikan? Menginterpretasikan berarti menerapkan, menyimpulkan, mempraktekkan usaha. Mempraktekkan, menafsirkan, ya. mengartikan, menerjemahkan. Ya, menerjemahkan, menafsirkan, itu menginterpretasikan. Jadi kita harus mampu menafsirkan. Jadi setiap ada usaha penegakan HAM, kita tafsirkan. Oh, itu baik gitu kayaknya. Hanya menafsirkan, Ibu. Ya, kalau menginterpretasikan itu artinya kan kita menafsirkan. Oh, ini baik, gitu aja. Ya, baik. Oh, berarti B, Bu. B. Berpartisipasi berarti. Berpartisipasi dalam usaha penegakan HAM. Dia kan berusaha berpartisipasi. Kalau di sini kata kuncinya yang diminta apa sih? Menyikapi kebijakan. Jadi yang dibuat itu kebijakan HAM-nya. Namanya kebijakan, kita harus bersikap terhadap kebijakan. Kebijakan itu tertulis atau tidak tertulis? Tertulis. Tertulis. Iya, benar. Tertulis, Ibu.
Jadi di sini berkaitan dengan aturan tertulis gitu kan ya. Yang mana? Yang ada peraturan tertulisnya itu yang mana? Yang A, membelajarkan diri. Mampu membelajarkan mengenai HAM, mampu membelajarkan mengenai HAM. Coba kita perhatikan lagi. Mengenai HAM. Coba ya. Membelajarkan mengenai HAM. Ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk HAM. Nah, itu kita sebagai pendidik memang harus membelajarkan itu, tapi ini bukan kebijakan. Jadi yang diminta itu kita langsung mengarah pada kebijakan tertulisnya. Ya? Yang D masa Bu? Yang D. Yang D kok aneh, Bu? Kok aneh, Ibu? Kenapa? Mampu menilai kelemahan. Masa kita menilai kelemahannya, Bu? Ini ada kebijakan publik, Ibu. Artinya di sini ada kata kunci yang mengarahkan kita pada kebijakan HAM-nya. Ya. Bu. Ya, Ibu jangan melihat anehnya. Itu Bu, yang atas itu menilai kelemahan itu kayak aneh gitu. Ibu, ternyata yang aneh itu kata kuncinya, Bu. Tadi yang bagus, kalimatnya baik, kita pilih ternyata bukan itu, ya kan? Iya. Membingungkan ya? Menginterpretasikan masa aku bagus gitu. Bagus. Iya, Ibu, belum tentu yang bagus itu pilihan yang tepat. Ya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jika kita bingung ini yang mana sih kok sama-sama bagus gitu setelah kita analisis ya. Kita kembalikan saja pada kata kunci di soal. Wah, ini ada kebijakan. Kebijakan ya. Jadi kita pilihnya yang ini saja gitu. Oh gitu ya. Bisa tak pilih kayak. Wes ketengok kok yo wis do sadine. Ya Bu, untung ikut bimbel. Tak tekan Bu Panci. Iya. Jadi saat kita diuber waktu, Ibu, satu soal itu nggak boleh lebih dari 1 menit. Ibu harus tahu cara tercepatnya, gitu kan? Cara menuju opsi tercepatnya. Saya harus pilih yang mana? Saya nggak tahu. Apalagi kontras tadi nggak tahu tugasnya kontras itu apa. Ya pilih aja kata-kata yang cocok. Mana yang nasional? Kalau nggak ada nasionalnya ya udah itu yang kita pilih karena bukan nasional. Itu swadaya gitu kan. Itu caranya. Saya juga nggak tahu Ibu nilai saya di UP itu berapa. Tapi alhamdulillah lulus gitu kan. Yang penting lulus, Bu. Nilai berapa yang penting lulus. Ya. Benar. Baik, kita lanjutkan. Bu Sri. Berikut ini merupakan penggolongan hak asasi manusia yang berkaitan dengan pendidikan warga negara, yaitu sebentar. Bentar, kata kuncinya dulu, Bu. Penggolongan hak asasi. Berkaitan pendidikan warga negara. Pendidikan warga negara, jangan lupa pendidikan. Ya, oke. Terus warga negara. A. Hak asasi politik. B. Hak asasi ekonomi. C. Hak asasi sosial budaya. D. Hak asasi persamaan hukum. Semua hak asasi ya, A, B, C, D ya. Pendidikan warga negara. Ya. Opsinya, kata di depannya adalah hak asasi. Semua hak asasi. Ibu pilih yang mana? Sama semua nih, hak asasi semua. Tinggal kita telaah belakangnya. Politik, ekonomi, sosbud. Yang merupakan pendidikan warga. Warga. Kata kuncinya yang berpendidikan, berhubungan dengan pendidikan. Nah, apa yuk kira-kira? Sosial budaya. C. Sosial budaya. Ya, kalau Bu Dwi katanya C. Bu Novi juga? Persamaan hukum. Kalau Bu Suwaibah, D. Persamaan hukum katanya. Kenapa Ibu pilih yang D? Hak asasi. Bu.
Iya, hak asasi semuanya harus mendapatkan hak yang sama. Pendidikan yang sama. Hak asasi sama Pendidikan. semua. Lalu Pendidikan kuncinya warga Ibu pilih yang ini, persamaan. Iya. Ya. Persamaan. Yang lain, kalau Bu Dwi kenapa pilih sosial budaya? Ya karena mirip dengan pendidikannya. Mirip dengan pendidikannya. Ya Ibu, jadi kalau dalam soal ini kita harus telaah kata-katanya. Ya, hak Yang C, asasi Bu, oke, penjelasan. sama. Politik, ya Bu ada Bu, pendidikan politik tuh ada Bu. Iya benar, pendidikan politik tuh ada. Pendidikan ekonomi juga ada. Pendidikan sosial Budaya ini loh, semua bukan ada. mendidik Ya, bangsa. semua ada Ibu. Pendidikan ini memang diajarkan semua. Kalau Ibu berpedoman pada cara menjawab seperti itu. Oh, ini pendidikan politik ada, pendidikan ekonomi ada. Tapi bukan itu. Makna Warga negara kan pendidikan. sosial budaya ini, budaya warga negara Indonesia ini, Bu. Yang C, Bu. Ya, kalau Bu Masito, Bu Sri ya, barusan ya. C, ya. Ya, Bu Sri menelaahnya, oh Bu ini karena saya ambil warga negaranya Bu, itu kan sosial budaya. Oke. Misalnya kita ambil sosial budaya itu warga negara, sosial katanya, warga sosial. Oke. Kemudian pendidikannya ini loh Ibu, yang paling penting itu pendidikan itu yang dihasilkan oleh budaya, ya kan? Budaya itu kan kebiasaan. Kebiasaan yang timbul secara perlahan, berproses. Dari sebelumnya itu belum bisa diajari. Ekonomi berarti Bu, ekonomi ini semakin pintar kan ekonominya meningkat. Ibu, saya menjelaskan yang C nih Bu. Yang C Ibu ini. Ini kan pendidikan budaya. Iya, pendidikan. Jadi saya menjelaskan, Ibu, pendidikan ini maknanya berasal dari kebudayaan. Nah, budaya, kebiasaan. Awalnya kita belum tahu, menjadi tahu, berproses. Itu kan namanya pendidikan ya kan, proses bertumbuh. Kemudian dari pengetahuan, itu proses pendidikan. Nah, jadi pendidikan itu maknanya seperti itu. Warga negara, benar kata Ibu tadi, kalau Ibu mencari kata kunci, oh ini sosial Bu. Langsung Ibu pilih menuju ke C. Iya, oke. Berarti ini opsinya memang yang lebih tepat yang C. Yang C. Kalau ekonomi Bu, nah kalau ekonomi, Bu ini pendidikan ekonomi ada Bu gitu kan ya. Iya, semakin pandai kan ekonominya nanti meningkat. Ibu itu kan bukan tujuan atau makna konsep dari pendidikan, bukan itu Ibu. Ini pendidikan warga negara. Ibu tadi warga negara itu sosial itu sudah benar, salah satu kunci seperti itu, cara cepatnya udah benar, nggak usah pindah ke yang lain, udah. Ya jadi seperti itu Ibu, sudah benar, sudah Ibu sudah menguasai, sebenarnya tinggal dilatih lagi, sering-sering mengerjakan soal itu kan. Nanti mulai hari Senin Ibu yang di bimbel UP kan UP7 itu nanti sama Bu Tiwi atau sama Bu Susi diberikan Google Form ya. Tapi benar-benar dikerjakan ya Ibu ya Bapak. Seperti kemarin saya bagikan Google Form, hanya beberapa aja yang ngerjakan. Belum selesai kemarin Bu. Belum selesai Bu, soalnya banyak dikejar PPR, ada kegiatan MAPSI, ya, ada apa. Iya Ibu. Baru separuh kayak nggak ada. Panen Bu, PPI dulu. Ya, setelah selesai benar cuma 51. MAPSI juga Bu, itu hanya kepala sekolahnya MAPSI semuanya dilombakan sih ya. Ada tahuannya, ada ini. Iya, Pramukanya mau siaga juga dilombakan. Pemanasan Ibu yang kemarin pemanasan. Jadi maksud saya biar Ibu tahu KKM Ibu itu berapa, betul berapa dari 120 gitu. Kemarin 97. Benar 97. Benarnya 50. 51. Wasip Bu Mamudah. Ya, nggak apa-apa Ibu, latihan. Ya, nanti hari Senin dikerjakan kan udah lowong ya PPL-nya ya. Hari Senin belum Bu, mau aksi 2 kok malah ini mau.
Ya, nggak apa-apa, PDF dicicil. Nanti kan linknya tetap saya buka beberapa hari, jadi bisa dikerjakan besoknya lagi. Iya, Itu iya, nggak iya. apa-apa. Ya. Insya Siap, Allah. siap. Ya, oke. Siap. Insya Banyak-banyak berlatih, Bu. Udah hampir ini Iya, iya. UP. Nah, ini Ibu penjelasannya, hak sosial budaya. Hak menentukan, memilih, dan mendapat pendidikan, hak mendapat pengajaran. Ini lebih ke teorinya. Teori secara formalnya seperti ini, bentuk-bentuk hak asasi sosial budaya. Kemudian yang saya jelaskan tadi itu cara memilih opsi yang cepat menganalisisnya gitu maksud saya. Tapi secara teori seperti ini penjelasannya. Hak untuk hak mendapat pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minatnya, itu intinya. Baik, nomor selanjutnya. Semangat nasionalisme dan keberadaan jiwa tercermin dalam sikap apa? Nasionalisme itu apa, Ibu? Cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Kalau patriotisme beda nggak? Patriot. Jiwanya, jiwa berjuang. Rela berkorban. Yeah. Lebih ke rela berkorbannya, sikapnya. Kalau cinta tanah air ini, Bapak Ibu ya, penerapannya itu misalnya ini menggunakan produk dalam negeri. Nah, nasionalisme tuh. Kalau rela berkorban itu ya seperti pahlawan itu udah. Jiwa patriotisme. Secara fisik juga perjuangannya itu rela berkorban, patriotisme. Jadi apa jawabannya? Sikap nasionalisme. A. Mendukung westernisasi. D. Dan bangga. D. Bu. Menggunakan produk bangsa sendiri. D. Bu D. Cinta dan bangga. Menggunakan produk bangsa sendiri. D. Nah. Kalau yang A ini apa westernisasi? Budaya barat. Ya, budaya barat. Barat-baratan. Ke barat-baratan. Bertindak sopan santun. Nah, sopan santun memang sikap kita. Memang harus ya terhadap wisatawan itu harus bersikap sopan santun. Tapi ini belum ke nasionalisme. Hanya sikap yang baik menghargai orang lain. Yang B ini. Benar memang. Bu, saya milih yang B ya, kan ini ada mancanegara, kemudian kita harus bersikap sopan santun. Ini kan baik sikapnya. Ya memang baik, tapi yang diminta nasionalisme. Belum mengarah pada nasionalisme yang B. Kemudian yang C, bersikap terbuka. Boleh nggak bersikap terbuka terhadap pengaruh luar? Boleh? Boleh. Boleh. Tapi harus disaring. Ya, disaring. Itu yang kurang. Di-filter dulu. Tapi perlu penyaringan. Disaring ya sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Budaya kita. Kalau misalnya nggak sesuai dengan budaya kita, ya tidak perlu kita agung-agungkan gitu kan ya. Itu. Seperti itu. Kalau ditambahi seperti itu. Jadi lebih tepatnya ke D. Coba bikin orang. Coba bikin orang. Baik, sebentar saya share lagi. Mbak Dewi, yang kita belajar hari ini dikirim nggak filenya? Ya, Ibu. Iya. Oke, terima kasih. Baik, kita lanjutkan.
Ya, nomor 8. Budui. Sikap yang kurang mendukung usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus kita hindari. Salah satu sikap yang harus kita hindari yaitu A. Selalu mempermasalahkan Bhinneka Tunggal Ika, B. Bangga sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia, C. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, D. Keselamatan bangsa dan negara diletakkan di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, D. ya, apa? A. A. Ya. A, Bu, yang kurang kok. Ya, yang A, ya yang kurang. Kalau bacanya seperti Bu Dwi tadi, Bu Dwi ngepot ya bacanya. Itu ngepot terus langsung ke opsi gitu kan. Langsung Bu Dwi, wah ini ya keliru tadi kan opsi. Jadi 1 menit itu nanti saat UP baca, Ibu harus cepat dan tepat. Cepat, ngepot, cepet tapi nggak tahu maksud soalnya juga keliru Bu nanti Bu gitu. Ya. Sikap yang kurang mendukung. Nah, tandai udah nih. Baru lanjut. Sikap yang penting kita tandai sikap yang kurang mendukung. Nah, pikirkan. Itu intinya soal ini adalah sikap ini, sikap yang kurang, kemudian kita hindari gitu kan ya. Ini udah mendukung, udah dihindari, kemudian kurang. Memang karena ini kurang mendukung, makanya kita harus hindari. Berarti kita harus cari yang buruk, ya, yang kurang baik. Yang mana tadi? Yang A. Ini ada Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa kok nggak baik? Nah, mempermasalahkan terus nih. Tapi mempermasalahkan perbedaan. Iya benar ya. Kita tidak perlu mempermasalahkan. Kalau kita ngepot tadi ada Bhinneka Tunggal Ika, kita udah langsung pilih. Ada Bhinneka Tunggal Ika itu Bu, udah baik itu ambil kan ya. Ternyata di situ ada kata-kata mempermasalahkan. Itu yang tidak boleh. Berikut yang termasuk contoh perbuatan menegakkan serta menjunjung tinggi derajat manusia. Menegakkan dan menjunjung tinggi. Mengingatkan perbuatan yang salah, selalu melakukan perbuatan yang benar, melakukan tindakan yang benar sesuai hukum, melaporkan pelanggaran hukum jika dibutuhkan. Ini Pak. Jangan lupa ya kata kuncinya menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia. C, Bu. C, Bu, C. Melakukan tindakan yang benar sesuai hukum, Bu. C. Kenapa Bu Suhaib? Ada hukumnya itu. Ada hukumnya, terus yang benar. Kalau yang B gimana? Selalu melakukan Tidak ada hukumnya itu, bukan hanya melakukan. Ya benar. Jadi yang B ini benar itu menurut kita, belum tentu benar secara hukum. Iya, seperti itu benar Pak Tommy ya. Melakukan tindakan yang benar sesuai hukum. Artinya kalau tindakan itu benar secara hukum, artinya tindakan kita itu tidak merugikan orang lain. Karena di sini menegakkan dan menjunjung tinggi derajat manusia, bukan hanya kita tapi orang lain. Jadi harus sesuai hukum yang tertulis. Kalau yang B ini benar, ya benar sesuai diri kita aja. Artinya kita egois gitu kan ya. Iya Bu. B ini egois. Melaporkan yang D. Melaporkan pelanggaran hukum jika dibutuhkan. Berarti kalau dia nggak butuh, nggak laporan ya. Sesuai kebutuhan dia gitu kan. Bukan sesuai kebutuhan hukum. Itu ya semutanya loh. Nomor 10. Faktor pemersatu bagi bangsa Indonesia adalah pemersatu. Faktor utama. Kalau ditanya faktor, artinya kita harus cari latar belakang utamanya, akarnya, yang menjadi alasan kita bersatu.
A. Melestarikan semangat dan jiwa 45. Ini. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik. Pemerataan pembangunan. Perasaan seperjuangan. Yang mana? Yang D. Yang D, Bu. Perasaan, seperjuangan, dan Seperjuangan. senasib. Serta Ya, cita-cita. kalau Bu Dwi yang D. Kalau Bu Dwi Ya. yang D. Bu Yang D, Sri Bu, yang D. Yang D. D. Bu Swaibah Perasaan yang mana? seperjuangan. Ya, yang D, Bu. Perasaan, perjuangan, dan senasib serta Nasib. cita-cita nasional. Ya. Nomor Ini 1. adalah akarnya, benar. Karena yang ditanya memang faktor pemersatunya. Nomor 1. Kalau yang ini, penggunaan bahasa Indonesia ini adalah penerapannya. Ya. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Artinya kita cinta tanah air, ya, kita menghargai, merasa bersatu, makanya menggunakan bahasa nasional. Sama juga ini, melestarikan semangat. Ini juga penerapan dari cinta kita, melestarikan itu. Pemerataan pembangunan juga penerapan. Maka akarnya yang menyebabkan kita cinta adalah rasa senasib ini, serta cita-cita nasional. Kita punya cita-cita bareng. Sama dengan ibu dengan pasangannya. Kalau kita punya cita-cita bersama, kita pasti merasa berjuang bersama, senasib, ya kan? Sama seperti itu kita dengan bangsa kita. Itu adalah faktor pemersatunya. Ya, perasaan senasib. Oke, sebentar. PPL editnya gimana, Ibu? Sudah ini ya, editnya 15 menit ya? Ya, 30, Bu. Berapa? 15 menit ya? 15. Iya, 15 menit. Dikasih animasi Saya gitu kan? 30. 30 kok beda, Bu? Iya. Di LPTK saya disuruh sampai 30, makanya sampai lama itu, Bu, nguploadnya. Oh, komplit ya? Ya, disuruh komplit. Saya 15 tapi komplit, Bu. 15 komplit. Iya. Bu Dewi itu kalau 16 menit itu sudah ada apa animasi itu kelebihan nggak ya, Bu? Kalau 16 menit Plus animasi plus apa itu? animasinya di depan, Pak. Di depan Iya, saat kan? pembuka itu loh, Pak. Itu kan juga saya masukkan ucapan terima kasih pada dosen-dosen gitu loh, Bu, yang belakang. Oh, enggak masuk itu, Pak. 15 menit pokok itu enggak masuk itu. Yang Berarti pembelajaran saja. Iya. Pembelajaran 15 menit. Jadi kalau plus pembukaan sama terima Ya, kasih 16 dosen menitan lah, Pak. Jadi boleh 1 kan? menit itu untuk animasinya. Gitu. Kalau yang Pak Tommy berapa? Pak Tommy berapa menit? 16 menit, Bu. Iya, enggak apa-apa, Pak. Lebih-lebih dikit enggak apa-apa. Sampai 20 boleh kok, Pak. 20 menit tuh. 20 menit masih masuk kayaknya, Pak. Iya. Masih masuk. Tapi jangan terlalu jauh juga, Bu. Kalau itu 15 menit, 16 menit masih bisa. Tapi kalau terlalu jauh ke 20 menit jangan. Nggak bisa ya, Bu? Iya. Oh. Saya disuruh 30 tapi saya buat 28. Iya, gitu aja, Bu. Enak. 28. Nyadangi ya. Nyadangi ya, Bu Susi. Kalau misalnya 15 menit, misalnya Bu siapa itu tadi? Bu Swaibah 30, terus kumpulkan 28 menit. Itu kan nggak apa-apa ya, Bu Susi ya? Ya, saya hanya 15, Bu. Oh, 15. Iya. Nyadangi maksudnya nggak pas 15 ke 14-nya juga nggak apa-apa kan? Boleh ya, Bu Susi diupload itu kan ya? Saya, Bu, yang 30 cuman saya buatnya cuma 28. Oh iya, Bu Sri.
Kalau bisa dikasih tambahan Bu, kalau mintanya 30 menit, jadi jangan lebih banyak gitu atau kurang banyak. Oh iya. Walaupun Kurang dikit-dikit ya. Dikit aja. Misalnya 30 menit 29, sekian lah gitu. Oh gitu. Kalau 30 menit itu 30 menit lebih, mau ke 31 nggak apa-apa, mau 31 yang penting maksudnya dosennya itu nggak terlalu oh iya ini udah ini gitu kan. Usaha banget ini ngepaskan. Usaha banget ngepas gitu. Iya memang yang berlebihan itu kurang baik Bu. Tapi dikit-dikit nggak apa-apa. Dikit-dikit nggak apa-apa. Lebih 23 Bu. 15 23. Bu Nopi memang berapa menit? Mbak Tita 15 23 Bu. Iya mau ke 16 kan? Dikit Bu, boleh. Nggak apa-apa, saya juga kalau itu iya lebih dikit atau kurang dikit gitu. Enggak, jadi kelihatan ini. Bisa menggunakan. Baik, kita lanjutkan ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat plural, beragam, jamak, majemuk, ya artinya ya kalau plural. Sehingga memiliki potensi konflik, bahkan sering terjadi konflik secara terbuka. Namun hal ini bisa diatasi jika disadari perlunya sikap. Nah, artinya sikap ini yang mendukung pluralnya ini, yang jamak, yang beragamnya ini. Jadi sikap apa yang dibutuhkan dalam kemajemukan gitu maksudnya. Toleransi. Nah, itu ya, langsung kan. Kita langsung menuju ke sana kalau kita tahu maksud atau kata kunci dari soalnya gitu. Toleransi. 12. Dalam masyarakat majemuk terdapat banyak kelompok atas dasar kesukuan, keagamaan, kedaerahan. Sehingga terdapat keanggotaan rangkap dalam berbagai kelompok sosial. Perbedaan suku bangsa disatukan oleh kesamaan agama, perbedaan agama atau suku bangsa. Secara sosiologi, struktur sosial tersebut dapat mempengaruhi struktur sosial yang ini, yang ada berbagai kelompok ini, ada berdasarkan kesukuan, keagamaan. Nah, kalau sosiologi, apa sosiologi itu? Tatanan masyarakat ya, sosiologi ya. Ilmu yang mempelajari tatanan masyarakat. Ya. Jadi secara sosiologi, struktur sosial tersebut dapat mempermudah, mempermudah apanya dengan adanya kemajemukan tadi itu mempermudah apa sih? Integrasi ya, penyatuan. Apa sih? Iya, Ada integrasi, artinya penyatuan. Artinya, kemudian akomodasi. Akomodasi apa? Lengkapan. Akomodasi. Akomodasi itu fasilitas seperti itu Perlengkapan. ya. Fasilitas perlengkapan. Jadi kelengkapannya, akomodasinya. Koordinasi. Koordinasi apa? Komunikasi. Komunikasi. Komunikasi, kesepakatan. Nah, kira-kira yang mana? Dari berbagai kelompok ini mempermudah apanya sih? Konsolidasi. Konsolidasi ya. Iya. Komunitas. Iya benar, konsolidasi, Bu. Karena di sini sudah ada katanya, ada kata kunci di sini majemuk. Majemuk udah ada kelompok-kelompok. Kalau udah ada kelompok-kelompok, nah ini ada keterangan lagi, disatukan. Nah,
Ada kata kunci ini disatukan oleh kesamaan agama, perbedaan agama, suku bangsa. Nah, ini udah ada kata kuncinya. Kalau kita bingung, kita tinggal balik lagi kata kuncinya itu apa yang diminta. Ternyata kata kuncinya penyatuan. Bukan berarti ini penyatuan integrasi ke satu kelompok, diintegrasikan ke kelompok lain, itu kan penyatuan tapi disisipkan gitu kalau integrasi ya. Tapi di sini bukan itu yang diminta. Tapi disatukan per kelompok gitu kan. Per kelompok. Jadi komunitas. itu mempermudah ya, komunitas maksudnya Ibu. Nah, lebih tepatnya pada konsolidasi. Ternyata makna konsolidasi ini membentuk komunitas. Nah, sini sinyal kok emot ya. Ibu, di daerah Ibu hujan? Tidak, Bu. Terang benderang, panas. Panas, Bu. Panas ya. Tapi jaringan juga kurang bagus. Jelek, Bu. Iya. Sudah Saya terpental berkali-kali. Jakarta mendung. Iya. Enggak apa-apa. Ini konsolidasi ya berarti. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Bu Novi, 13. Indonesia merupakan negara yang memiliki masyarakat dan budaya yang beragam. Faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman tersebut adalah A. Sistem mata pencaharian, B. Keadaan geografis Indonesia, C. Ilmu pengetahuan yang dimiliki, D. Sistem kepercayaan yang dianut. Kata kuncinya? Masyarakat dan budaya yang beragam. Beragaman. Kasih gula. B. Keadaan geografis. Geografis, Bu. B. Ya, faktor yang menyebabkan, namanya faktor seperti yang sudah kita temukan tadi, faktor itu akarnya, penyebabnya, faktor yang menyebabkan itu kan ya. Masyarakat berbudaya dan beragam, kata kuncinya itu beragam. Kira-kira yang menyebabkan dia beragam itu apanya gitu kan? Geografis. Karena keadaan geografisnya ya. Baik itu ya. Nah ini Ibu Nur Lailia. Ya, Bu. Ya. Dalam berinteraksi dan bersosialisasi, manusia membutuhkan kontak atau hubungan dengan manusia lainnya. Harmonisasi hubungan antara manusia dengan lainnya membutuhkan aturan atau ketentuan yang disebut dengan norma. Norma diartikan sebagai ketentuan atau A. Sebuah harapan atau aturan masyarakat yang akan memandu perilaku dari anggota di dalamnya. B. Merupakan gambaran dari apa yang diinginkan. Diinginkan itu merupakan suatu yang pantas atau baik sehingga atau baik. Merupakan sebuah perintah yang anonim dan tidak personal sebagai perangkat dalam masyarakat agar hubungan terjalin. A. A, Bu. A. A. Norma itu kan aturan. A. Ya, A. Ada kata aturan. Coba kita lihat ya. Harmonisasi. Norma diartikan sebagai ketentuan atau ketentuan. Ketentuan itu artinya aturan, ya kan? Ya. Jadi kita harus memilih salah satu yang bukan itu ketentuan. Yang tidak mengarah pada ketentuan. Coba kita lihat. Sebuah harapan atau aturan. Aturan juga ketentuan. Ya, kalau yang B, gambaran dari apa yang diinginkan. Merupakan suatu yang pantas atau baik sehingga itu baik. Itu ini ya.
Nah, yang C perintah. Ini ada kata-kata ini, perintah. Ini ada kata-kata aturan. Gambaran. Nah, ini gambaran dari apa yang diinginkan dengan suatu yang mantas. Nah, coba kita lihat. Perangkat. Perangkat. Nah, artinya maksud saya, Ibu, antara A, B, C ini sudah melambangkan makna ketentuan. Ya. Di sini yang diminta norma itu diartikan sebagai ketentuan. Iya, memang ketentuan. A, B, C itu adalah konsep dari ketentuan. Tapi di sini ataunya ini yang diminta adalah makna lain dari ketentuan. Gitu Ibu, Bapak. Jadi kira-kira makna lain dari ketentuan yang bukan aturan, yang bukan perintah gambaran yang mengikat itu apa? Gitu maksudnya yang diminta soal ini. Ya. Sebagai perangkat sebagai perangkat maksudnya apa itu? Perangkat dalam masyarakat artinya itu Ibu alat-alat seperangkat. Alat. Iya. Jadi ketentuan itu ada perangkatnya. Ketentuan itu aturan, ketentuan itu gambaran, ketentuan itu perintah atau ada perangkatnya di sini. Jadi sebagai perangkat dalam masyarakat agar hubungan terjalin baik. Ada syarat-syaratnya, maksud saya Ibu, perangkatnya itu harus ini persyaratannya. Bisa dikatakan seperti itu perangkat itu. Perangkat pembelajaran. Ya, perangkat pembelajaran yang menjadikan pembelajaran itu lengkap. Syaratnya harus memenuhi perangkat A, B, C, D, E. Itu baru lengkap, gitu maksudnya. Jadi norma dikatakan mempunyai ketentuan yang berlaku jika memiliki perangkat. Makanya di sini yang diminta norma diartikan sebagai ketentuan atau, nah kata lain dari ketentuan itu. Karena yang A, B, C ini mengarah pada ketentuan, maka yang kita pastikan itu adalah, kita pilih yang D. Perangkat. Perangkat dalam masyarakat agar hubungan terjalin baik. Hubungan terjalin baik. Ini juga termasuk norma. Konsep. Milih langsung A, Bu, langsung ketentuan atau norma, langsung gitu tadi ya. Iya Ibu, kadang soal-soal seperti ini kan ya bagus semua memang jawabannya, nggak ada yang salah gitu kan. Hanya ada yang paling tepat. Gitu. Ya kan, kalau kita telaah lagi ternyata ada yang paling tepat. Gimana cara menentukan itu? Makanya kita telaah satu persatu. Gitu Ibu caranya. Nih perangkat ya. D. Baik, satu lagi Ibu. Nah, ini berkaitan dengan Morse tadi, custom usage. Ya, saya bacakan. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pengikatnya. Nah, ada cara usage tadi. Morse, kelakuan. Adat istiadat, custom. Hukum, law. Norma. Norma itu ada mode atau mode atau norma fashion. Ibu, norma fashion itu contohnya cara berpakaian. Ya. Bukan hanya berpakaian. Misalnya meniru gaya rambut. Nah, ini bukan pakaian, tapi ini termasuk norma fashion. Fashion itu maknanya meniru model yang berlaku saat itu. Ya, yang lagi viral itu ya kasarannya, kalau istilah sekarang yang viral itu termasuk norma fashion. Tidak melulu pada model baju. Mungkin kata Bapak Ibu ya fashion itu baju Bu gitu kan. Tapi tidak terpaku pada model baju saja, model rambut, model gaya semua yang berkaitan dengan model yang kita tiru itu namanya norma fashion gitu.
Ya, ini yang ditanya, yang dimaksud dengan norma mode atau norma fashion adalah, nah yang ditanya itu. A, norma yang lahir dari adanya kehadiran gaya dan cara anggota masyarakat. Ini kuncinya, gaya. Tata kelakuan yang B. Kita ambil kuncinya saja. Kebiasaan. Nah, ini bentuk perbuatan menonjolkan hubungan antar individu. Kira-kira yang mana? Makna dari mode. A. Ya, benar. Kita ambil kata kunci ini. Gaya yang berlaku, gaya dan cara anggota masyarakat yang cenderung berubah, bersifat baru. Nah, ini kata kuncinya. Ini adalah mode atau fashion. Kalau tata kelakuan apa namanya? Mores. Mores. Kalau kebiasaan? Use. Folkways. Ya. Folkways. Kalau cara itu, ini hubungan yang terjadi apa? Usage ya. Usage cara. Ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai keliru menentukan mana itu custom. Custom yang paling gampang diingat yang berhubungan dengan adat istiadat itu udah ke custom aja gitu. Tuh. Yang lebih mirip itu biasanya ke ini usage sama moresnya. Usage sama folkways maksud saya. Tata cara dan juga kebiasaan. Itu urutan. Usage dulu. Mbak. Usage dulu, folkways, baru mores. Ya, urutannya. Sama-sama kebiasaan, tapi ada tata cara yang lebih awal, itu usage dulu. Caranya gimana, baru muncul folkways-nya. Setelah itu baru moresnya, sanksinya. Gitu. Itu ya sekilas tentang norma hukum PKN kita, materi kita malam ini. Bipatrit, apatrit. Sudah, saya kira itu cukup Bu Susi pertemuan kita malam ini. Saya kembalikan ke Bu Susi. Bu Susi masih mendampingi Bu Ratu ya, membuat video PPL. Jadi kebetulan rumah Bu Susi berdekatan dengan Bu Ratu. Bu Ratu mahasiswa PPL mana Bu? LPTK mana Bu Ratu? Bu Ratu Untirta, Universitas ya, Tirta Yasa, Serang. Tirta Yasa ya. Iya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah sharing ilmu bersama saya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dewi atas materinya malam hari ini. Saya di sini sambil nyambi ya. Sambil nyambi juga. Mohon maaf hanya bisa mendampingi teman-teman semua. Nanti kita akan bertemu lagi di malam Rabu ya. Hari Selasa malam Rabu. Kita akan kembali belajar bersama lagi. Saya harap teman-teman tetap semangat, diusahakan untuk meluangkan waktunya, walaupun hanya 3 atau 5 soal, selalu meluangkan waktunya untuk membaca kembali soal-soalnya. Karena itu kunci utamanya. Semoga yang ada di room ini semuanya lulus. Amin. Kali UP. Iya, Bu Ratu juga tenang Bu Ratu. Saya nggak ada di room katanya. Ya. Untuk malam hari ini saya cukupkan. Selamat beristirahat. Mohon maaf nih malam mingguannya kita di Zoom. Iya, Bu. Apa, Bu? Iya. Harus tetap semangat, Bu. Iya.
sehat selalu ya, jaga kesehatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Sisi, Bu Dewi. Izin live Bu. Iya Bu. Minus.